Eksplorasi dan perizinan. Apakah ada keluar uang dari Heri Susianto? Itu semua adalah dari KNI, dari adik saya. Jadi lawannya ini Om Wijoyo. Noingnya juga Nowo. Kelima, Om Wijaya kita kan belum ada keputusan pengadilan. Ya kan, kita masih nggak banding. Apakah dia bisa bawa 7 mobil orang ke geng untuk usir orang saya untuk menjaga aset saya, ya kan? Kan seperti misalnya Kena, Jedira, Batubara lah. Tujuan mereka apa saya nggak tahu. Apakah bisa lampu barang itu? Investasi yang ada di tambang itu Om Wijaya sudah mulai mengusir dan mensomasi. Bikin LP. Kejaksaan tinggi sana itu Pintu Poloy sama saya kawan orang Ambon dulu pernah di Surabaya tangkap itu dia mantan Kajati Suku pindah di sana tangkap itu bikin itu bukti-buktinya saya tadi ada bawa. Bisa ditunjukkan kok? Bisa ditunjukkan buktinya sini. Cuma sebagian itu Pak. Ini jarang horing. Kita yang bikin didirikan ini jarang horing sepanjang 23 kilo, ya kan? Bawahnya dasarnya itu kita timbung batu 1,5 meter. Ini biaya dari siapa? Dari KNI. Tapi tanahnya punya anak ya? Nah, kita udah bebas. Oh, sudah beli. Kita bebas pakai. Ini jadi kita. Ini biaya dari siapa? Dari perusahaan KNI. Ya kan, kapal-kapal ini kan untuk transimen. Iya. 25 hektar. Ya kan? Ini untuk transimen. Ya kan? Ini geng kita
sama alat-alat berat kita. Ini investasi dari siapa? Dari kita. Ya kan? Untuk pembebasan lahan. Kita juga ada pembebasan lahan. Saya ambil sebagian aja. Ini pembebasan lahan dari masyarakat setempat. Ini uang dari siapa? KNI. Ya kan? Ini semua ada surat pernyataan. Kami menyatakan dengan sebelumnya bahwa saya memiliki sebidang tanah yang terkenal di wilayah tambang gitu ya. Dengan begitu saya bisa memiliki tanah yang terkenal berdasarkan beberapa demikian saya buat Lanjut. Gitu loh. Sekarang tujuan mereka ke sana masuknya apa aset, gitu. Aset mereka gitu. Iya kan? Saya orang jaga di sana, jaga aset saya. Kalau keputusannya belum putus, ya kan? Biarpun sudah putus, itu tetap aset saya, ya kan? Maka saya sangat harap bagaimana negara kita, negara hukum, ya kan? Saya sangat harap bisa dilindungi hukum Indonesia dan keadilannya. Nama lengkapnya ada ya Ada Ongkung di relasi mana? ada di kita. Terus Mungkin dari kami apa yang berbeda? Saya Erlangga dari penasehat hukum keluarga Pak Ongkung dengan keluarga Bu Susi dan salah satu lawyer dari perusahaan yang saya di divisi hukum perusahaan KMI. Jadi menurut saya pasal 263 yang dituduhkan yang sekarang disidangkan dan didakwakan oleh pengadilan jaksa JPU Pengadilan Negeri Palangkaraya itu saya rasa sudah cacat hukum. Karena kenapa? 263 yang dituduhkan itu adalah salah satunya tanda tangan yang dipalsukan atau surat SAAB yang dianggap palsu. Nah, sedangkan yang menandatangani SAAB itu Insinyur Haji Mahyudin yang notabene memang salah satu direktur PT TGM, di mana salah satu direktur PT TGM itu boleh menandatangani SAAB. Nah, dan SAAB itu masih berlaku karena keluar dari dinas terkait. Nah, dinas terkait mengeluarkan SAAB itu karena menganggap Insinyur Haji Mahyudin masih merupakan direktur PT TGM. Nah, alasannya dari pihak TGM bahwa Insinyur Haji Mahyudin itu tidak lagi berhak untuk menandatangani surat permohonan SAAB karena sudah ada RUPS. Tetapi harus diingat, RUPS itu disahkan oleh notaris, tetapi tidak didaftarkan di Kemenkumham, belum didaftarkan. Nah, akhirnya instansi terkait menganggap bahwa yang masih yang sah menjadi direktur itu Haji Mahyudin. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, 263 ini sebelum RUPS itu dilakukan sudah ada surat dari PTSP Palangkaraya yang menyatakan bahwa permohonan mereka untuk melakukan RUPS ditolak, ditangguhkan untuk menyelesaikan terlebih dulu permasalahan antara PT TGM dengan KMI. Itu ada suratnya. Nah, yang ketiga, RUPS yang mereka lakukan itu cacat hukumnya karena kenapa? Tidak pernah ada izin dari kepala daerah ataupun menteri terkait. Karena kenapa? Perusahaan tambang itu bersifat lab spesialis, bukan lab generalis. Sesuai dengan Undang-Undang Minerba dan turunannya itu bahwa setiap RUPS yang dilakukan oleh perusahaan tambang harus minta izin kepada kepala daerah terkait atau kepada menteri terkait. Itu pun ada surat dari Kemenkumham bahwa untuk perusahaan yang bersifat PT memakai lab generalis, tetapi untuk perusahaan yang tunduk pada salah satu kementerian maka peraturan kementerian itulah yang berlaku. Itu. Nah, permasalahan lagi yang timbul yang dituduhkan bahwa penggunaan kop surat palsu dan stempel palsu ini tidak pernah diberitahukan bahwa RUPS yang dilakukan mereka di tahun 2017 itu ada penggantian kop surat atau stempel. Seharusnya kop surat pergantian apapun yang terjadi di PT TGM
itu harus diberikan tahukan kepada siapa? Kepada kami, kepada PT KMI sebagai salah satu perusahaan pemegang hak eksklusif, di mana dalam MOU yang telah dibatalkan di Palangkaraya oleh PM Palangkaraya itu ada klausul-klausul yang menyatakan bahwa TGM tidak boleh melakukan RUPS atau memindahkan saham atau mengganti direkturnya tidak tanpa sepengetahuan pihak KMI. Dari hal tersebut saja, artinya bila ada pergantian apapun, baik stempel, baik logo ataupun kop surat, seharusnya pihak TGM memberitahukan rekannya PT KMI pemegang hak eksklusif, karena salah satu unsur dari perjanjian tersebut, pemegang IUP lah yang berhak meminta SAAB, permohonan surat asal batubara. Maka saya berpikir, kami berpikir sebagai Biro Hukumnya PT KMI bahwa apa yang sedang didakwakan kepada Bu Susi sebenarnya cacat hukum dan tidak tepat dan tidak sesuai pasal-pasal ini diterapkan. Kalau seandainya pun Insinyur Haji Mahyudin memang telah didaftarkan dan memang dia bukan sebagai direktur, maka pasalnya seharusnya yang beda, bukan yang namanya 263 pemalsuan. Dia bisa dimasukkan ke penyalahgunaan wewenang. Nah, untuk pasal yang lain, yang 372 yang kami laporkan ke Mabes Polri, yang telah ada pengaduan dari pihak Heri Susianto melalui kuasa hukumnya Honggo Wijaya bahwa digelar Dumas itu pada tanggal 18 Mei 2022. Di sana jelas dipaparkan oleh Heri Susianto, dia telah menjual 2 perusahaan tambang kepada rekannya. Nah, perusahaan tambang yang dijual ini tidak pernah diselidiki oleh penyidik. Di saat ada gelar perkara itu, saya karena sebagai wakil yang mewakili PT KMI itu memohon kepada para peserta gelar. Dua perusahaan yang dijual tadi, itu perusahaan yang diberikan tadi. Bukan, mulai lagi. Ini tidak pernah terungkap. Baru dia di saat itu dia menyatakan bahwa dia menjual 2 perusahaan. Nah, 2 perusahaan itu wajib harus kita gali dari penyidik. Dari mana asalnya? Karena uang yang dipertanggungjawabkan oleh dia, ini tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ada beberapa perusahaan yang dia sembunyikan. Dari awal kasus ini, kami menghimbau kepada para penyidik Polri bahwa yang digelapkan dia ini bukan uang. Yang digelapkan itu adalah yang dijanjikan oleh dia berupa tambang-tambang dan perusahaannya akan diserahkan kepada pihak KMI, pihak keluarganya Bu Susi. Makanya kita menyerahkan uang-uang itu. Dan ada bantahan dari Heri Susianto bahwa dia bukan karyawan. Bagaimana kalau dia bukan karyawan tapi dia menerima duit dari Bu Susi? Kan tidak mungkin. Dia setiap bulan menerima uang untuk operasional PT KMI di Kalimantan Tengah. Dia bukan karyawan PT KMI. Sedangkan secara di akta real notaris itu sudah diaktakan. Dia berdalih bahwa akta notaris itu dia tidak pernah tanda tangan. Kalau dia tidak pernah tanda tangan, berarti dia tidak usah terima duit orang. Gitu kan? Kalau dia menerima duit orang, berarti dia udah mengamini. Itu. Nah, 372 ini saya harapkan kepada penyidik Polri untuk tidak di SP3. Saya tidak, karena kenapa? Di awal-awal di 2021, ya, ini sudah dari kejaksaan belum. Tidak, ini kita berharap tidak di SP3. Karena kenapa? Dari gelar perkara kemarin ada indikasi mau mengarah di SP3 kan? Itu ada indikasi. Jadi saya berharap penyidik Polri coba tidak untuk meng-SP3-kan. Karena kenapa? Ada rekomendasi dari kejaksaan bahwa perkara yang 372 ini bersifat perdata bukan pidana. Sedangkan awal-awalnya 372-nya menurut rekomendasi jaksa sudah memenuhi unsur. 372 di mana-mana pidana, Bang. Nah, bisa perdata. Nah, 372-nya memenuhi unsur. Kemarin rekomendasi jaksa bahwa kepada Mabes Polri
bahwa 372-nya itu sekarang sudah beralih kepada perdata, dianggap perdata. Karena ada apa? Karena MOU-nya dibatalkan. Nah, pertanyaan saya juga kepada seluruh penegak hukum dan majelis hakim di Palangkaraya, kalau seandainya membatalkan MOU, apakah hutang yang dibebankan oleh hutang yang diambil Heri dari uang perusahaan yang dicatatkan dalam MOU tersebut, yang dicatatkan dalam MOU tersebut yang akan dibayar secara cicil dengan serta-merta harus hapus hutang itu yang pertama. Yang kedua, seandainya majelis hakim di Palangkaraya berpendapat begini, bahwa ada wan prestasi yang dilakukan oleh KNI di saat menjual batu bara tidak memberikan bagian dari Heri Susianto, bukannya tidak diberikan, tetapi berarti sudah produksi. Iya. Sudah menghasilkan produksi berapa tahun? 4 kali pengiriman. Berapa nilainya? 30.000 30.000 metrik ton. Itu berapa nilainya? Harganya sekitar 530.000 Kalori 5 gigawatt. duitnya yang terima sini atau sama? Nah ini ini. karena kan kita di dalam kerja eksklusif itu kita menambang menjual, Pak. Iya. Kalau menambang menjual pasti kan menerima uang, masa menjual nggak menerima uang, ya kan? Nah, sedangkan di MOU itu bagi hasil itu yang awalnya diberikan kepada Heri Susianto $9 sudah diadendum, dan uang itu sudah kita mau siapkan ke Heri $1 karena waktu itu penjual di bawah $50. Tetapi Heri Susianto meminta untuk kembali ke $9 dan menganggap adendum itu batal, padahal di situ ada tanda tangan. Itu diintervensi kalau menurut saya. Nah, Karena itu kejadiannya orang kita. nah itulah yang makanya saya Kejaksaan tinggi di Kalimantan Timur kita. saya berharap begini agar penyidik Polri dan Kejaksaan Agung, khususnya penyidik Kejaksaan Agung yang menangani kasus 372 tentang pelaporan Heri Susianto bersikap profesional dan objektif. Jangan berubah dari 372 jadi perdata. Ya, tidak ada itu 372, dan juga kepada penyidik Polri yang 378 di pelaporan awal mohon dijelaskan kenapa dihilangkan 378-nya. Karena saya selama menjadi lawyernya keluarga yang Busui dan lawyernya PT KNI tidak pernah mendapat penjelasan tentang penghilangan pasal 378 ini. Itu saya hanya meminta penjelasannya kenapa 378 itu hilang. Karena selama ini saya pas menjadi lawyer mereka, saya tidak pernah ada laporan. LP 378, 372 di sini ya? Ada di sini. Yang melakukan LP waktu itu adalah saudara Suryanto, lawyer sebelum saya. Saya setelah berjalan setengah, baru saya berpikir kenapa 372 saja. Tapi kan ini sudah bolak-balik P19 di Kejaksaan. Makanya saya berpikir kenapa sih 378 tidak dibahas dalam gelar kemarin? Kalau itu ada dumas dari dia, jadi harap bersikap adil. Terima kasih berdiri 372 dengan konferensi pers ini, semua terbuka, keadilan bagi keluarga Bu Susi, terutama Pak Ong yang dari awal berteman dengan Heri Susianto untuk dapat memberikan keadilan seadil-adilnya di negara ini. Ini temannya, Heri Susianto itu karyawannya. Heri Susianto itu yang datang meminta pekerjaan kepada Ong, tiba-tiba orang yang punya uang ke orang ini yang dimasukkan ke penjara oleh Heri Susianto. Bagaimana itu? Coba kita pikirkan, kita renungkan. Dan ada pembicaraan di media bahwa investasi asing orang Cina segala macam. Saya harap stop pembicaraan orang-orang Cina itu. Orang Cina itu stop. Karena kita tidak ada di negara kita ini yang ada rasisme, tidak ada. Kita sama di mata saya. Orang asing mau berinvestasi di Indonesia, silakan kita buka seluas-luasnya. Ya, tidak ada larangan. Yang membicarakan bahwa juga di belakangnya ada orang-orang Cina, stop. Dari awal sudah ditangkap. Ya, kita mohon untuk jangan sekali-sekali membuat narasi yang rasisme. Itu muncul di media ini. Ya, temannya dari pengacara. Iya, saya mohon untuk itu.
Jangan ada rasisme. Kalau dia rasisme lagi, saya akan lawan. Karena kenapa? Negara ini negara kesatuan Republik Indonesia yang taat dan tunduk pada hukum. Dari berita Onggo Wijaya sampaikan, saya minta si Heri pakai nomor rekeningnya si Heri Susianto. Pertanyaan saya, uang masuk ke Heri Susianto apakah kembali ke Pak O? Transfer kan? Transfer. Ya ada buktinya kan? Iya, tapi dia bilang saya yang minta rekening itu, saya mau pinjam rekening dia. Itu loh, semua fatanya dipulang balik Ini gitu. siapa yang pegang? Iya. Siapa yang pegang? Apakah Yang bisa mengambil siapa? Pengambil yang siapa? Tahu nomor PIN segala macam siapa? Yang bisa ngambil di bank atas nama yang bersangkutan. Betul. Itu hukumnya. Iya, sama apakah you ada kirim uang ke saya? Iya, makanya ditolong Kalau periksa. permintaannya, makanya saya harap lawyer Onggo Wijaya Satu. cek sebenar-benarnya. Iya kan? Kedua, saya tanya, saya utang papa. Ya kan, papa ada dapat uang, perlu kembali ke saya nggak? Apakah utang itu nggak usah dikembalikan? Itu pertanyaan saya. Ya kan, kita utang orang, kalau kita ada pendapatan, ada uang, kita harus kembalikan ke orang. Iya kan? Itu. Jadi sudah keluar berapa? 34M tapi nggak bisa bertanggung jawabkan 21M. 21. Itu kan sudah. Saya sudah laporkan ke Mabes Polri. Bukti-bukti transit itu Sudah kita harus laporkan. ditangkap itu sudah. Nah inilah makanya kita mengharap ke Mabes Polri untuk segera menangkap Heri Susianto. Karena kalau sudah tersangka dan kata jaksa sudah memenuhi unsur, kenapa tidak ditangkap? Ya kan? Tidak mungkin penyidik Polri yang profesional begini menetapkan tersangka tanpa ada barang bukti. Nggak mungkin. Udah dijatuhkan tersangka tiba-tiba berubah jadi perdata. Di belakang sana ada kaitannya dengan kayak misalnya TV. Kita tidak berpikir untuk itu ya, tetapi yang jelas begini, bahwa pasti ada seseorang, pasti ada orang-orang di belakang Heri Susianto. Ya, kita mohon, cobalah dengan hati nuraninya bahwa ini orang ini, investor ini yang mau bekerja, tapi dibohongi dengan Heri Susianto. Yang tadinya berteman, yang minta kerjaan, yang nguntang-lantung minta kerjaan, dia minta kepada Pak Ong pekerjaan di 2007-2008 ya Pak Ong. Nah dia datang kepada Ong minta pekerjaan, tiba-tiba dia yang memenjarakan Pak Ong, orang yang punya uang. Gila, logikanya begini, orang yang punya uang, apakah orang itu ada indikasi berbuat jahat dibandingkan orang yang tidak punya uang? Indikasinya orang yang punya duit, apakah dia akan maling? Akan menjadi orang nggak punya duit. Nggak punya duit, itu aja indikasinya. Coba, logikanya begitu. Nah, mohon semua pada, saya juga sudah bersurat kepada Pak Jokowi, lindungilah orang-orang seperti Pak Ong dan keluarganya yang tidak mengerti hukum di Indonesia. Pak Ong ini sudah 40 tahun tinggal di Indonesia. Dia tinggal di Indonesia. Tetapi kenapa dia tidak menjadi warga negara Indonesia? Tapi dia sangat cinta dengan Indonesia. Kenapa? Karena masih ada seorang orang tuanya, ada ibu kandungnya yang masih tinggal di RRC. Itu yang menyebabkan dia tidak mau jadi warga negara Indonesia. Karena dia sayangnya dia kepada ibunya. Itu yang membuatnya. Kalau udah 40 tahun dia setiap hari ada di Indonesia. Dari zamannya Ibu Mega, dari zaman apa dia sudah usaha di Indonesia. Dia udah membantu pemerintah Indonesia. Itu. Bukannya kita melihat, oh ini orang Cina, tapi cintanya dengan Indonesia. Makanya dia tinggal di Indonesia, makanya berinvestasi di Indonesia. Yang mengganjalnya cuma satu, ibunya yang masih hidup, yang usia hampir 100 tahun yang ada di Cina. Kalau ada sakit apa-apa, dia sulit katanya untuk sana kalau tidak menjadi warga negara Indonesia. Lama prosesnya, makanya dia masih tetap. Tapi seluruh adiknya, Jakarta tinggal di mana loh? Wang Sujuan, Ibu Susi, itu adalah murni keluarga negara Indonesia. Terima kasih.